Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tokoh kita yang ke-8. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini merupakan salah satu kaum Ansor yang mengikuti Baiat Aqobah yang pertama. Dia termasuk 12 orang yang menyatakan keimanan dan mengikrarkan janji setia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat tahun berikutnya, ia pun membersamai sekitar 70-an orang yang mengikuti Baiat Aqobah yang kedua dari kalangan kaum Ansor dari golongan pria dan wanita. Abdullah bin Rawahah ini memiliki kemampuan tulis dan baca yang baik dan langka dimiliki oleh orang-orang dalam bangsa Arab kala itu, sehingga ia juga terkenal sebagai penulis dan penyair yang ulung. Dan ketika dia setelah masuk Islam pun, syair-syairnya banyak menghiasi slogan-slogan perjuangan dari kaum muslimin. Ketika ayat 224 surah Asy-Syu'ara turun, Abdullah bin Rawahah ini sempat merasakan kesedihan, karena dalam ayat tersebut Allah menjelaskan banyak di antara para pengikut penyair itu adalah sesat. Namun kesedihan itu tidak berlangsung lama, karena ayat selanjutnya, khususnya di ayat 227, Allah menjelaskan kecuali para penyair yang beriman, banyak berzikir dan beramal soleh. Maka setelah itu Abdullah bin Rawahah pun terus menjadi penyair muslim yang produktif dan berpengaruh. Salah satu syairnya yang menjadi slogan perjuangan yang terkenal adalah, "Wahai diri, jika kamu tidak mati atau syahid di medan pertempuran, kamu pun pasti akan mati walau di atas ranjang." Ketika Rasulullah Muhammad SAW telah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Rawahah ini amat berjasa bagi dakwah Islam, karena dia adalah salah satu orang yang secara penuh mengawasi sepak terjang dan tipu muslihat dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu karena dulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini digadang-gadang menjadi raja di Madinah. Karena itu ketika Rasulullah Muhammad SAW datang dan Islam memimpin, dia merasakan banyak keirian dan kedengkian terhadap umat muslim, sehingga dia melaksanakan banyak tipu daya dan muslihat. Karena ada Abdullah bin Rawahah ini, banyak tipu muslihat dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini dapat diantisipasi oleh kaum muslimin. Episode perjuangan dari Abdullah bin Rawahah ini yang terkenal adalah ketika perang Mu'tah, di mana dia menjadi panglima ketiga kaum muslimin setelah panglima pertama yakni Zaid bin Harithah dan panglima kedua yakni Ja'far bin Abi Thalib. Di perang Mu'tah ini pasukan kaum muslimin tidak lebih dari 3.000-an orang, sedangkan pasukan yang dilawannya adalah Romawi Heraklius yang dihitung-hitung bersama aliansinya sekitar 200.000 orang. Maka sempat terjadi keraguan di kalangan kaum muslimin ketika mendengar jumlah yang tidak sepadan ini. Banyak di antara mereka yang menginginkan berkirim pesan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang ada di Madinah untuk diminta bantuan, dikirim pasukan tambahan. Melihat kejadian tersebut, Abdullah bin Rawahah tampil ke muka dan mengobarkan semangat kaum muslimin dengan kata-katanya. Abdullah bin Rawahah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kita tidak memerangi musuh-musuh kita berdasarkan jumlah, bilangan, dan kekuatan mereka. Dan sesungguhnya juga kita pun bukan sedang memerangi mereka, tetapi kita sedang berdakwah, mempertahankan agama kita. Maka ayolah kita maju ke medan pertempuran dan mengeluarkan segala kemampuan kita. Karena sesungguhnya pasti ada dua kebaikan yang kita akan dapatkan sepulang dari perang Mu'tah ini. Jika bukan kemenangan, pasti syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar kata-kata Ibnu Rawahah tersebut, kaum muslimin menjadi bertambah semangat lagi dan berkobar semangat perjuangannya. Mereka berkata, "Benarlah apa yang dikatakanmu, wahai Ibnu Rawahah." Sebelum turun tempur ke medan laga di perang Mu'tah ini, Abdullah bin Rawahah sempat melantunkan syair yang di dalamnya berisi cita-citanya untuk mati syahid. Dan benarlah Allah mengabulkan cita-citanya tersebut di perang Mu'tah ini. Sesaat ketika berlangsung perang yang sengit itu di medan laga di perang Mu'tah,
Rasulullah Muhammad SAW sedang bersama para sahabat di satu majelis di kota Madinah sambil membicarakan mereka yang sedang berjuang di perang Mu'tah ini. Namun tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW bersedih. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, panji perang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian ia bertempur bersamanya hingga ia menemui syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panji perang dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib dan ia berperang bersamanya hingga menemui syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian panji perang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, lalu ia berperang bersamanya hingga mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga sahabat yang mulai ini, tiga panglima kaum muslimin di perang Mu'tah itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di perang Mu'tah ini nantinya diambil Khalid bin Walid sebagai panglima perang menggantikan tiga panglima yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perang Mu'tah ini berlangsung sengit, namun karena kecerdikan seorang Khalid bin Walid dengan strategi perangnya yang membagi dua pasukan kaum muslimin dan menyerang secara tiba-tiba, pasukan kaum Romawi yang jumlahnya amat besar itu bisa dipukul mundur. Ketika Rasulullah Muhammad SAW masih di majelis yang sama bicarakan bagaimana syahidnya tiga pejuang Islam, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah ini yang menemui syahidnya di jalan Allah di perang Mu'tah. Di akhir sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa ketiga mereka itu diangkat ke tempatku di surga. Maka beruntunglah seorang Abdullah bin Rawahah, salah satu tokoh pejuang Islam kita, pada akhir hidupnya berakhir dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah tokoh kita untuk hari ini, Abdullah bin Rawahah, seorang penyair muslim yang dengan puisi-puisinya menggelorakan semangat perjuangan kaum muslimin dalam setiap pertempuran, yang bukan hanya seorang yang gemar membaca dan menulis lalu tertungkus lumus pada hal-hal demikian, namun ia pun memiliki keberanian. Dengan sikap kesatrianya dia menjadi seorang panglima muslim dan menjemput syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah kepahlawanan Abdullah bin Rawahah ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di tokoh sahabat kita selanjutnya, masih dalam video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.